Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi ini adalah hari pertama ya di bootcamp Meta Ads Online ya. Jadi kita bakalan ketemu nih setiap pagi selama 7 hari. Sebelumnya perkenalin dulu, nama aku Agung bagi yang belum kenal ya. Jadi udah sekitar 5 tahun aku jadi digital marketer di Jejual namanya. Kebetulan aku juga ada PT namanya PT Makrufa Digital, di mana kita itu jualan produk digital kayak aplikasi, kemudian sistem SaaS, ada produk digital kayak e-course dan semacamnya kayak gitu. Nah, di sini ini bukan berarti aku paling pintar kayak gitu, bukan berarti paling jago, enggak. Ini aku bakalan share terkait formula atau pengalaman aku dan tim advertiser di Makrufa Digital, gimana kita jualin produk kita ya teman-teman, produk-produk digital kayak gitu. Nah, nanti semoga formula ini bisa diaplikasikan ke tempat bisnis teman-teman kayak gitu. Pertama adalah peluang di ekosistem digital. Jadi Meta itu sekarang kan satu perusahaan, di dalamnya ada Facebook, IG, WhatsApp kayak gitu. Nah, kita akan bahas ekosistem itu. Kemudian beda digital marketing dan konvensional apa ya? Sebenarnya masih recommended sih buat dilakuin semuanya, tapi di sini ada peluang besar di digital marketing. Kemudian ada customer journey. Ternyata di customer journey ini sekarang perubahannya itu luar biasa cepatnya ya, nggak seperti customer journey yang dulu AIDA yang tradisional. Sekarang ada customer journey baru, nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga mengenal funnel marketing. Terus ini yang terpenting nih, karena di Facebook Ads ini nanti kita akan menerapkan BOFU, MOFU, TOFU apa itu. Nah, kita akan bahas nanti. Nah, yang pertama kita akan bahas peluang, jadi market size ya, market size di pasar digital Indonesia. Jadi dari 2015 sampai 2023 hari ini ternyata pengguna internet itu bertambah seperti itu, signifikan. Sekarang di tahun 2023 ini bahkan sampai 215,63 juta jiwa penggunanya. Jadi hampir 70% masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan internet kayak gitu. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Jadi dari hampir 70% orang yang gunain internet itu ternyata mereka menghabiskan waktu di sosial media itu. Pertama ada yang internet, kemudian menonton broadcast ke televisi, sosial media ada 2 jam loh ini per hari kayak gitu. Kemudian reading, belajar, ada juga yang nonton, dengerin video, podcast, ngegame kayak gitu. Jadi ini yang dilakukan mereka ketika berselancar di internet. Nah, kemudian masih ini juga data yang menarik ya. Social media platform di Oktober ya, ini data terbaru di Oktober 2023. Sosial media yang paling favorit masih WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, ini kebetulan adalah platform yang akan kita gunain untuk nantinya kita jualan ya. Nah, ini peluangnya ya teman-teman. Jadi Meta itu sekarang kan ada Facebook, kemudian Instagram dan WhatsApp bisnis yang mereka itu sudah bisa kita sinkronkan jadi satu ekosistem kayak gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang baru ngiklan ya, baru mulai ngiklan dan belum tahu itu apa Meta Ads. Nah, ini adalah basicnya ya. Jadi bagi teman-teman yang udah pernah ngiklan, nah kita back to basic lagi ya, kita back to basic lagi, mengulang. Jangan-jangan
basicnya ada yang terlewat. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh iklan di Meta Ads ya teman-teman. Jadi ya sama seperti uploadan pada umumnya ya, atau konten-konten desain video yang teman-teman pernah upload. Tapi di sini ada cirinya tuh, ada tulisan bersponsornya. Ini ada tulisan bersponsornya. Nah, goal kita adalah kita akan menggunakan tool ini ya. Kita akan beriklan dan kita akan membuat ini. Baik itu produknya bisa herbal, kemudian buku, jasa, video, properti, dan lain sebagainya. Nanti goalnya kita akan membuat seperti ini. Nah, di sini teman-teman. Nah, terus apa Mas bedanya digital sama konvensional ya? Kalau konvensional itu ini tentunya teman-teman pernah lihat ya, kalau di jalan ataukah kalau di tiang listrik, perempatan lampu merah, pernah ada tuh atau yang sering ngasih banner, flyer kayak gitu ya, ditempel di dinding, di tiang listrik. Nah, ini adalah bentuk iklan atau banner lah, flyer lah yang konvensional. Nah, kalau di digital bentuknya kayak tadi teman-teman, jadi berubah ya, bentuknya kayak gini. Ini yang model digital. Nah, kalau konvensional lanjut di tahap kedua, untuk menyebarin flyer-flyer itu kan kita butuh orang, nyewa orang tuh. Kamu tolong ya sebarin bannerku ini, flyerku ini ke 1.000 orang. Nah, makanya si orang ini nanti akan menyebarkan tuh 1.000 flyer ke orang-orang, menempelnya di dinding atau ke lampu merah. Nah, kalau digital tinggal kita nyuruh aja, Meta, Facebook dan IG, tolong sebarin konten digitalku tuh kemana? Kita bisa nyeting secara spesifik ya, secara spesifik dari umur, kemudian dari tempat tinggal, kesukaan, psikologi, bahkan sampai detail ya, sampai detail. Nah, kalau ini kita yang konvensional ini kita nggak bisa detail teman-teman. Bahkan untuk menjangkau 1.000 orang pun kita butuh, bisa seminggu tuh. Nah, kalau lewat Meta ini sehari pun bisa 1 juta tergantung budget yang dikeluarkan. Nah, lanjut ke step selanjutnya. Kalau konvensional, dia yang melihat si flyer ini akan ditujukan atau dijuruskan untuk datang ke toko offline-nya. Nah, di digital ini ada toko online kita, bisa website, toko online, Shopee, dan lain sebagainya. Walaupun ini juga bisa kita arahkan ke toko offline kita ya. Jadi kalau di digital bisa 2 macam, bisa website atau toko offline kita. Nah, kalau di sini kita akan mempelajari yang kita arahkan ke toko online. Nah, nanti di materinya khusus ada, kita akan membuat toko online dengan Tribelio ya, biar lebih hemat, nggak usah beli hosting, nggak usah beli domain kayak gitu. Nah, selanjutnya yang konvensional ada penjaga tokonya tuh berhadapan. Nah, kalau yang digital ini aku udah mulai menggunakan pembayaran otomatis untuk produk-produk tertentu teman-teman. Jadi nggak ada ACS-nya gitu. Walaupun masih ada juga yang dia produknya itu nanti untuk pembayarannya harus menghubungi CS dulu. Nah, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, ini adalah beda digital dan konvensional. Kemudian ini menarik teman-teman. Ini customer journey, jadi perjalanan customer yang sudah berubah banyak sekali ya. Kalau dulu customer journey yang berbasis AIDA ya, tradisional banget. Nah, sekarang ada customer journey yang modelnya namanya iSaaS model teman-teman. Mungkin ini teman-teman baru dengar ya. Tapi model iSaaS ini yang akhirnya mengubah perilaku konsumen yang dulunya tipikalnya AIDA tradisional, sekarang iSaaS. Ditambah lagi
adanya teknologi sama sosmed, iSaaS ini jadi semakin cepat berubahnya gitu. Nah, gimana metode iSaaS ini, model iSaaS ini? Jadi iSaaS itu singkatan dari attention, interest, short, action, dan satu lagi namanya share ya. Aku bawain dulu. Nah, di sini ada 5 step ini yang harus dilalui sama si customer yang kemudian dia memutuskan untuk bisa beli ya. Nah, pertama attention ya. Attention adalah bagaimana si kita sebagai marketer atau sebagai pebisnis itu bisa meng-grab attention mereka ya. Nah, tentunya karena digital kita nge-grabnya nggak lagi pakai flyer tapi pakai konten ya, baik konten itu berbayar atau organik. Nah, akhirnya si konten itu membuat si customer yang belum tahu kita itu tahu, kemudian interest, tertarik dengan kita. Nah, kalau yang tradisional biasanya tertarik itu langsung dia beli kayak gitu, karena dulu kan nggak ada ini ya, komunikasi teknologi yang kita bisa membanding-bandingkan ya. Nah, di sini ada satu step lagi, itu short. Jadi kalau istilahnya sekarang di marketing itu YMOT. YMOT itu zero moment of truth. Jadi zero moment of truth itu keadaan di mana si customer itu ada 2 ini pilihan, mundur nggak jadi beli atau dia jadi beli. Jadi bingung, dia akhirnya search, cari-cari tuh, bisa lewat review, tanya-tanya orang, bisa bahkan sekarang pergi ke mall buat nge-review produknya yang kemudian dia kembali ke online lagi untuk membelinya kayak gitu. Nah, yang ini namanya YMOT. Jadi dalam keadaan bingung, mau beli nggak ya lah gitu. Nah, kemudian setelah dia memutuskan beli, nah di sini ada action. Kalau kita sebutnya dalam tahap iSaaS ini first moment of truth. Jadi momen pertama yang akhirnya dia percaya bahwa produk ini tuh benar-benar berguna buat dia. Akhirnya dia beli tuh. Nah, yang ketiga setelah beli, ya wajar ya, namanya media sosial, teknologi, dia bakalan upload tuh, nge-share, ngomongin ke orang. Nggak kita suruh padahal ya, nggak kita suruh. Nah, ini adalah second moment of truth. Dia udah percaya, kemudian dia menggunakan produk itu secara pengalaman bagus. Akhirnya dia secara sukarela itu men-share ke lewat sosial medianya tentang pengalaman dia memakai produk kita. Nah, ini di second moment of truth. Jadi ada 3 itu. Nah, ternyata nggak berakhir sampai di sini teman-teman. Dia beli, kemudian dia rekam atau nge-share. Di sini dia bisa beli lagi teman-teman. Ya, dia kembali ke shop. Ya, ketika kita tawari produk lagi atau kita mau repeat order lagi, dia bisa mengajak orang ke sini atau dia sendiri yang akhirnya memutuskan untuk beli lagi. Tapi dia nggak langsung beli, dia tahap mencari lagi, tahap YMOT lagi, moment of truth lagi, membanding-bandingkan lagi ya. Nah, ini adalah model iSaaS. Jadi untuk sekarang yang customer journey ini, yang customer baru yang belum kenal kita, akhirnya dia mau beli itu cukup panjang ya perjalanannya. Makanya dari step-step ini nanti kita akan bahas, dan di situ juga nanti kita akan bedah tuh iklan-iklan masing-masing karena perlakuannya berbeda. Nah, gitu ya teman-teman, ini customer journey-nya. Kemudian kita lanjut ke funnel teman-teman. Jadi ini kita gunain istilah agak Inggris ya teman-teman. Jadi kita akan membiasakan istilah-istilah corporate biar mindset corporate jualannya kayak gitu. Sebenarnya sama sih, ini itu kalau secara umum mungkin teman-teman udah kenal
ya. Kalau top of funnel itu yang ada di atas itu cold, yaitu warm, terus yang bawah itu hot kayak gitu. Nah sama sebenarnya, tapi ini cuma beda istilah aja ya. Kita menggunakan tofu atau top of funnel, mofu middle di tengah ya, middle of funnel, kemudian bofu itu bottom of funnel. Nah di sini nanti diabaikan dulu aja teman-teman. Ini ada objektif di mana nanti ketika kita udah praktek di pertemuan ketiga atau keempat, di setiap funnel itu kita menggunakan objektif yang berbeda ya. Misal di tofu itu kita pakai awareness, kemudian engagement sama lead kayak gitu. Kemudian ketika mereka udah panas, bisa jadi kita nggak usah pakai di mofu ini, langsung kita bofu ya, langsung pakai objektif ini. Nah dia yang akhirnya landing page, kemudian bisa ke halaman pembayaran dan bisa membayar kayak gitu. Kita akan membahas sedikit dari ketiga funnel ini. Nah yang pertama kita akan bahas namanya funnel tofu ya, top of funnel. Jadi di tahap ini tahap customer itu benar-benar belum kenal kita, belum pernah lihat kita, belum pernah merasakan produk kita. Jadi mengenal brand kita lah ini objektifnya. Nah di sini teman-teman bisa menggrab attention mereka pakai ini tuh asetnya. Nanti bisa presentasi ini aku share ke teman-teman. Jadi ini nanti bisa dibuat kayak gitu buat nge-grab mereka. Ada blog, sosmed, podcast, infografik, digital book, microsite ya, microblog dulu, newsletter dan lain sebagainya. Nah, ini adalah produk-produk atau jenis-jenis konten yang fungsinya untuk menggrab atau awareness ke mereka. Biar apa? Biar mereka minimal tahu kita dulu lah ya, tahu brand kita kayak gitu. Nah di tahap tengah ini teman-teman udah mulai edukasi tuh, karena mereka udah tahu kita, udah mulai bikin webinar, kemudian bikin produk knowledge ya, diskon, quiz, survei dan lain sebagainya. Karena di sini mereka udah lihat-lihat produk kita, udah kepo-kepo tuh, tinggal kita panasin dikit, mereka akhirnya beli nanti ya. Nah yang terakhir ini bofu yang akhirnya mereka membeli ya. Nah di sini tentunya nanti ada konten-konten yang sifatnya untuk meningkatkan sales ya, untuk meningkatkan penjualan. Kayak kan mereka masih dalam tahap ragu-ragu ya. Biasanya kalau produkku itu tak kasih free trial selama sebulan. Nah bulan berikutnya mereka harus bayar, kasih demo, kemudian kasih testimoni yang udah make kayak gitu. Jadinya dia yakin untuk menekan tombol bayar kayak gitu. Nah ini adalah 3 funnel ya teman-teman, tofu, mofu dan bofu. Nah 3 funnel ini yang akan kita gunakan untuk praktek nanti di Facebook Ads.